Halo semuanya. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga selalu terjaga dengan kesehatannya ya guys. Oke guys, sekarang aku sedikit mau menceritakan salah satu dari subscribernya aku yang udah kirim email waktu lalu. Nah guys, buat kalian yang berminat bisa langsung kirim email atau DM ya guys. Nanti langsung cek di deskripsi aja guys, oke? Sekarang kita lanjutin ke ceritanya ya. 7 tahun lamanya sebagai seorang pengacara di Indonesia. Danang mulai merasa bosan dengan beban kerja yang tidak berkesudahan. Kehidupannya mewah, namun jauh di sudut hati. Danang tahu dia tidak bahagia dengan kehidupannya. Karena itu, Danang mengambil keputusan drastis untuk berhenti bekerja. Tanpa punya rencana selanjutnya, Danang tiba-tiba pindah dari kota J yang menyesakan dan memilih pulang ke kampung halamannya di kota M yang jauh lebih nyaman. Singkat cerita, ketika Danang mencari tempat untuk disewa, Danang terpaut dengan sebuah rumah tua yang terletak sedikit jauh dari tetangga, tapi punya pemandangan yang cukup mengagumkan. Danang kira harganya mahal. Danang terkejut saat pemiliknya hanya meminta uang sewa sebanyak 1 juta rupiah sebulan. Danang langsung setuju dan pindah ke rumah tersebut. Tapi Danang ingat pada saat masuk ada seseorang tetangga datang membantu. Namun sebelum pulang, dia sempat meminta saya berhati-hati. Kata dia, rumah yang saya tempati itu ada penunggunya. Karena itu tidak ada yang berani menyewa kecuali Danang, kata tetangganya. Namun, Danang tidak ambil pusing akan hal itu, meskipun ada rasa ketakutan dalam hatinya tentang kata-kata tetangganya itu. Apalagi dia tinggal seorang diri di rumah itu. Sebenarnya, Danang tidak seorang diri tinggal di rumah tua itu, karena dia juga membawa Penny, Dara, dan Titi. Mereka adalah kucing-kucing kesayangannya. Untuk mengisi waktu luangnya, Danang juga mencoba memelihara kelinci dan ayam di halaman rumahnya yang agak besar. Nah, setelah hampir sebulan tinggal di rumah itu, hidup yang disangka tenang mulai berubah menjadi mimpi buruk buat si Danang. Ternyata apa yang dikatakan oleh tetangga mulai menjadi kenyataan dan merasakan bahwa ada sesuatu di rumah itu. Paginya, Danang menemui 3 ekor kelincinya mati dalam keadaan mengenaskan, seperti diserang hewan buas. Akhirnya menjelang maghrib, dia dan meminta bantuan tetangganya untuk membersihkan bangkai kelinci tersebut. Namun, tetangganya tersebut tiba-tiba bilang ingin pulang dengan wajah ketakutan. Saat melihat keadaan sekeliling, Danang tidak menemukan hal yang aneh. Tapi ketika mau masuk ke dalam rumah, Danang melihat seorang nenek tua sedang duduk di atas kursi meja makannya. Tapi Danang terlihat biasa saja walaupun sudah merasakan takut. Akhirnya Danang memberanikan diri untuk berjalan ke arahnya. Tetapi tiba-tiba hilang dari pandangan dan si Danang akhirnya langsung masuk ke dalam rumah. Nah, malam itu Danang berdiam diri di dalam kamar ditemani 3 ekor kucing kesayangannya. Namun sikap mereka tampak aneh malam itu. Kucing-kucingnya tidak seperti biasanya. Mereka selalu berlari-lari ke arah pintu seperti ingin keluar dari kamar itu. Nah, waktu itu si Danang juga mendengar bunyi dinding dan jendela seperti dicakar sesuatu. Ketika terlelap, si Danang terjaga karena mendengar suara anak kecil menangis. Gangguan itu berlanjut dengan bunyi seperti benda melompat di atas atap rumah, atau seolah-olah ada sesuatu yang dilemparkan ke atap rumah. Entah dari mana datang keberaniannya, Danang keluar dari kamarnya. Dia ingin tahu dari mana datangnya bunyi melompat di atas genting rumahnya. Mengandalkan lampu senter dan mungkin mentalnya si Danang berjalan ke halaman rumahnya dan melihat beberapa bayangan berlari dan lenyap dari pandangannya. Danang coba mengejar ke belakang rumah, tetapi kemunculan nenek tua yang dilihatnya sebelum ini membuatnya sangat ketakutan dan pingsan. Pandangan Danang kabur dan semuanya jadi gelap setelah itu. Dan ketika Danang sadar, dia sudah berada di rumah seseorang penduduk kampung. Tetangga yang bantu untuk membereskan bangkai kelinci itu menemukan Danang dengan keadaan tidak sadarkan diri keesokan harinya. Meskipun tidak ada kejadian lebih seram terjadi di rumah itu, namun Danang mengambil keputusan untuk pulang kembali ke kota J. Meski sebentar, pengalaman menakutkan itu cukup membuat Danang merinding karena baru pertama kalinya diganggu seperti itu. Nah guys, jadi begitu ceritanya dari salah satu subscriber aku nih guys.
nggak tahu juga itu cerita asli atau enggak. Yang penting cerita ini bisa buat nemenin tidur kalian ya guys ya. Oke guys, cukup sampai di sini ya guys buat video kali ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, langsung subscribe ya guys. Gratis kok. Dan bantu share ke teman-teman kalian atau grup WhatsApp kalian. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya guys. See you.